Selamat malam Bapak Ani. Stover mau tanya, berapa lama bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau? Terima kasih. Halo Stover. Nah, Bapak Ani senang sekali Stover bertanya, dan pertanyaan Stover ini pertanyaan yang berkualitas, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Karena banyak orang tidak pikir sampai di situ. Tapi Stover baca Alkitab, Stover pengen cari tahu, dan akhirnya Stover bertanya. Oke, sekarang Bapak Ani mau jawab ya. Tetapi, menurut Alkitab itu kan bangsa Israel kan menyeberang Laut Teberau. Tapi ingat bahwa ini peristiwa sudah lama sekali. Itu zaman Musa tuh 1500 sebelum Masehi. Artinya 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, dari Tuhan Yesus lahir sampai sekarang ini kan sudah ada 2000-an tahun, 2025 ya. Nah, ditambah dengan 1500 sebelumnya, maka itu sudah kira-kira 3500 tahun yang lalu. Nah, kalau ini peristiwa di masa lalu 3500 tahun lalu, artinya untuk mencari tahu posisi persis bangsa Israel menyeberang itu juga tidak mudah ya. Memang kita tahu itu Laut Teberau, tapi dari bagian mana? Nah, para ahli sekarang itu ada dua dugaan, menduga dua posisi. Posisi pertama itu namanya Teluk Suez, ya, dia ada di bagian atas lagi dari terusan Suez sekarang ini. Dan kalau itu di situ, maka dia punya jarak panjangnya untuk menyeberang tuh kira-kira antara 10 sampai 15 kilo. Tetapi ada pendapat yang kedua, itu yang tempat yang dikenal sebagai Danau Hitam. Itu jaraknya sekitar 7 sampai 10 kilo kalau menyeberang. Nah, jadi kita juga tidak tahu yang mana yang betul ya. Nah, itu hanya dugaan. Tapi kalau ditanyakan berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk menyeberang, nah kita harus lihat keterangan dulu di dalam Keluaran 14 itu ya. Keluaran 14 ayat yang ke-21 bilang begini. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Jadi Stover lihat baik-baik bahwa ada angin timur semalam-malaman. Berarti laut itu terbelah, angin timur datang dan membelah laut itu semalam-malaman. Nah, kalau diperkirakan saja kira-kira semalam-malaman itu ya antara 8 sampai 12 jam waktunya. Dan kalau kita katakanlah bahwa mereka memerlukan waktu, karena mereka kan pagi-pagi kan mereka sudah sampai di sana. Jadi kira-kira jam 6 pagi katakanlah begitu mereka sudah tiba di seberang. Dan kalau mereka mulai dari malam ya katakanlah jam 8, maka mereka membutuhkan sekitar 6 atau 7 jam mereka menyeberang laut itu. Tapi ada hal yang harus diperhitungkan juga, yaitu berapa banyak orang Israel yang menyeberang. Nah, kalau dalam Keluaran 12 ayat yang ke-37 ya. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki. Jadi laki-laki ada 600.000. Tidak termasuk anak-anak, pasti juga tidak termasuk yang perempuan. Lalu ayat 38 juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, lembu, sapi. Nah, ini berarti rombongan besar. Kalau laki-laki saja sekitar 600.000, belum termasuk kalau ditambah lagi dengan perempuan, lalu dengan anak-anak, lalu orang-orang bangsa lain yang ikut, maka para ahli memperkirakan itu kira-kira 2 juta orang. Ada juga yang bikin sampai 3 juta, tapi rata-rata mereka memperhitungkan sekitar 2 juta orang. Itu belum ditambah dengan binatang-binatang lagi. Jadi bayangkan bahwa menyeberang dengan begitu banyak orang melalui dasar laut yang sudah Tuhan keringkan dan pasti tidak rata, itu tidak mudah. Juga hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah pada waktu itu laut terbelah itu,
berapa lebarnya. Ini akan sangat menentukan. Kalau terlalu sempit, maka barisan 1, 2, 3 itu akan sangat sedikit orang. Dan pasti mereka tidak bisa melewatinya dalam semalam. Ya, 6-7 jam itu. Jadi kita harus memperkirakan bahwa Tuhan pasti membukanya cukup lebar. Tuhan membuka jalan cukup lebar sehingga barisan pertama yang berjalan dari ujung kiri ke ujung kanan dari semacam terowongan air itu cukup lebar. Mungkin bisa ribuan orang berjalan. Nah, kalau memang itu lebarnya cukup lebar, sangat lebar, maka ribuan orang bisa satu baris, maka disusul lagi oleh barisan kedua, ketiga, dan seterusnya, maka memang kita bisa perhitungkan bahwa dalam 6 atau 7 jam itu mereka memang bisa menyeberang. Jadi secara hitungan matematis semacam itu, maka ini adalah sebuah peristiwa yang masuk akal dan sangat mungkin terjadi. Nah, itu kira-kira jawabannya ya, Stover ya. Nah, Bapak Ani senang Stover bertanya. Lain kali kalau ada pertanyaan, Stover kirim video ya, supaya Bapak Ani jawab, supaya orang lain juga jadi tahu. Oke. Dah.